Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya biar dapat pahala. Oke, kali ini ada yang bertanya, Bang, jelasin dong tentang kriteria pelamar. Itu kriteria pelamar, masih agak bingung Bang aku Bang. Oke, jadi gini, nanti dari yang pernah dijelaskan di video sebelumnya, dari 1669 ini kan terbagi jadi ada 4 kategori gitu ya. Ada yang kebutuhan umum, kebutuhan khusus, maksudnya itu sama kebutuhan khusus. Jadi ada kebutuhan umum sama kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ini eh, bedanya, kalau kebutuhan khusus ini nggak ada nilai ambang batas ya, maksudnya di penilaiannya. Kalau mau kalian mau lebih rincinya, ada aku jelaskan di video sebelumnya membahas tentang seleksi kompetensi dasar. Nah, di situ ada perbedaannya antara dua ini ya. Nah, kita baca dulu satu-satu ya. Jadi, penetapan kebutuhan umum ini tadi yang ada 1400-an sekian itu. Nah, dia kriterianya itu merupakan pelamar lulusan perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. Jadi, tadi kan kualifikasi pendidikannya harus yang diinginkan. Kayak misalkan S1 hukum, S1 hukum keluarga awal saksia, S1 syariah. Kalau ngerasa jurusan yang nggak seperti itu, saranku pilih instansi lain. Karena jangan sampai gara-gara memaksakan kita nggak dicoret ya, maksudnya. Dicoret dari administrasi, itu sayang banget. Karena udah jelas ya. Terus ini pertama ya. Saranku sih tetap ya pilih yang umum aja. Walaupun nilai kalian baik. Terus penetapan kebutuhan khusus terdiri dari putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian cum laude. Pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat dengan pujian cum laude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A, unggul, serta program studi terakreditasi A. Pada saat kelulusan, dibuktikan dengan keterangan lulus dengan pujian cum laude pada ijazah atau transkrip nilai. Oh, ini perlu diperhatikan ya. Nanti kalian tuh ketika memilih dengan uh, lulusan terbaik, kalian itu pas lulus itu perguruan tinggi kalian tuh harus akreditasinya A, unggul ya. Program studi kalian juga akreditasinya unggul. Jurusan kalian tuh harus unggul. Kalau ada yang B, maka nggak bisa nih masuk ke lulusan terbaik walaupun nilai kalian 4 misalkan IPK-nya. Tapi kalau perguruan tingginya B aja atau kampusnya A tapi jurusannya B, nggak bisa, kalian gugur nanti di eh, pas persyaratan administrasi. Terus dibuktikan dengan pujian cum laude pada ijazah dan transkrip nilai. Oke. Selanjutnya yang poin B, pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat melamar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya dengan pujian cum laude dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama. Selanjutnya penyandang disabilitas. Ini ada lumayan loh, ada 34. Pas era aku tuh analis perkara peradilan itu nggak nyampe. Nggak ada, nol. Terus nih, surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Nah, jadi nanti ada surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Ingat ya, rumah sakit pemerintah. Jadi dokternya itu di rumah sakit pemerintah itu PNS. Kalau PNS itu ada namanya NIP. Nah, ini nanti yang harus ada ya. Dipastikan betul-betul ada NIP-nya atau yang meriksa itu dokter yang PNS. Terus video singkat menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas secara mandiri sesuai jabatan yang dilamar. Ya, ini nanti minta bantuan teman atau saudaranya ya, menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dan menjalankan aktivitas secara mandiri. Selanjutnya, putra-putri Papua dan Papua Barat merupakan keturunan Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan atau ibu asli Papua atau Papua Barat dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir, surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku. Nah, nanti diminta nih ya. Oke. Jadi inilah kriteria pelamar. Ada gambaran besarnya, ada umum sama khusus. Khusus ini ada 3. Pertama, lulusan terbaik. Kedua, penyandang disabilitas. Ketiga, putra-putri Papua dan Papua Barat. Jika kalian masuk dalam kriteria pelamar ini, saya doakan semoga yang nonton video ini bisa menjadi
keluarga besar Mahkamah Agung. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.